kakak, kemarin kan aku dengar katanya anak ulang tahun Embun ya. Ya. Nah, itu juga sempat diundur kan. Nah, itu kenapa sih, bisa diceritain nggak sih kak? Karena Embun itu kan ulang tahun ke-10, menurut kita spesial banget karena udah angkanya 2, biasanya angkanya cuma 1 ya kan. Nah ternyata pas hari ulang tahun itu pas lebaran, Lebaran, H-1 lebaran Amin lah. 1 lebaran gitu. Jadi kalau kita ngerayain juga bulan puasa lagi malam takbiran gitu kan, lagi Bener. kumpul keluarga sih sebetulnya. Jadi kita bikin yang sederhana gitu, kumpul Sesimpel keluarga aja. hari itu tuh tanggal 23 sesimpel kita mau kasih kue aja nggak ada yang buka kan karena udah malam takbiran udah pada gitu. mudik semua, Udah pada gitu. mudik jadi ya kasihan aja. Udah gitu kita ngerasa kalau 10 tahun itu memasuki usia pre-remaja, preteen kan. Jadi kayak ya bismillahirrahmanirrahim. Gitu sebenarnya nggak ada perayaan khusus apa-apa sih gitu. Jadi baru kemarin pas sudah kan libur juga, libur panjang sekolah, jadi pas sudah masuk sekolah barulah kita tanya, kamu mau ngapain? Aku mau ngajak teman-teman aku Sekelas jadi aja. private party. Oke deh, gitu. Sekelas doang. Oke Bener. deh. Ada temanya nggak? Nggak ada ya, udah umur segitu tuh udah nggak pakai tema. Yang dia mau tuh benar-benar cuman aku tuh nanya mau tema apa, mau warna apa. Nggak perlu, nggak mau gitu. Yang Terus penting kumpul yang penting teman-teman kumpul aja, teman-teman dan teman sekelas, spesifik lagi teman sekelas aja gitu. Ya udah, terus akhirnya ya kita panggil gurunya waktu dia TK dulu, Om Dida, buat memeriahkan aja gitu, games apa segala macam, dan emang benar-benar jadinya seru versi mereka aja gitu. Kak, tapi kan ini sempat diundur ya. Ada perasaan sedih nggak sih dari Embun kayak, ya gitu kan, harusnya kan jadi bukan momennya gitu. Iya. Untungnya sih anaknya udah makin gede ya, jadi dia ngerti, dia tahu, dan kita jelasin juga kok dari Kenapanya, awal. Dan sebetulnya paling banyak kejutan justru Embun ya. Sebenarnya Embun, Pas bener. kita mudik ke Bandung dirayain di Bandung, pas ke Surabaya dirayain pas di Surabaya. Sepupunya, bener. Terus pas di balik ke Jakarta kita kasih Ada kejutan lagi. juga di Jakarta, sampai akhirnya dia masuk sekolah ada kejutan bareng sama teman-teman sekolahnya. Teman-temannya gitu. Jadi mungkin di awal dia mungkin agak kecewa kali ya. Di hari H-nya mungkin dia kecewa karena bener-bener nggak ada kue, nggak ada apapun itu gitu. Bahkan waktu itu lucunya kita pakai kue ini ya, hampers yang belum dipotong. Ya adanya itu kita tambahin lilin. Jadi yang penting anaknya alhamdulillah gitu kan ya. Di situ juga diselipin aja sekalian apa ngajarin bersyukur gitu-gitu bahwa nggak melulu harus dirayain juga gitu. Tapi ya aman. Yang penting bertubi-tubi lah ya. Oh ternyata bener banyak yang sayang sama embunnya gitu. Dari orang tua sendiri ngasih kado apa nih, hadiah apa untuk Embun? Itu tadi sih kadonya ngumpulin temen-temennya itu udah kado sih sebenarnya. Kita jarang ngasih sesuatu karena biasanya alhamdulillah kadonya udah banyak. Sampai kita bingung ngasih apaan ya. Bener, Gitu. Jadi gitu. memang ya kita ngadain acara aja biasanya. Karena biasanya kado dari teman-temannya juga udah banyak dan dia udah Udah happy juga. bener. Dan umur segitu tuh emang udah nggak banyak kok yang dia ini karena udah mulai apa? Idola gitu-gitu kan. Kalau adanya kan udah masih ini nih karakter apa Pokemon, jadi orang-orang banyak kan gampang gitu kalau nyariin. Kalau sekarang tuh mulai ABG kayak udah nggak banyak ini. Kak, mungkin kemarin juga kan Embun sempat ngeluh nih karena katanya kangen sama ayahnya, curhat lah sama gurunya. Itu gimana sih ceritanya kak? Itu sih udah lama juga itu sebetulnya cerita. ya, cuman yang merubah mindset saya dalam bekerja lah intinya. Karena waktu itu kan ya sekarang sih sama aja. Sama. Cuman Sama sekarang aja sih. bedanya itu dulu waktu dia masih masih TK sebenarnya, 5 5 tahun tahun, lalu. 6 tahun. Sekarang versinya berbeda. Masih nih, bapaknya masih dicariin mulu, apalagi kalau lagi pergi berduaan sama ibunya. Ini bapaknya diteleponin terus nih, pulang kapan, nyampe jam berapa, lagi apa, video call. Posesif. Bener, kita lagi nonton bioskop kan pasti fokusnya nonton dong gitu, nggak buka handphone sama sekali. Nanti sekali-kalinya, jadi kita dalam WhatsApp tuh ada grup bertiga. Sekali-kalinya buka tuh, wah udah panjang banget. Kenapa? Kok aku WhatsAppnya nggak dibales? Kalian lagi ngapain? Kalian baik-baik aja kan? Dia khawatir, tapi ya lucu aja sih buat kita tuh gemes aja, anaknya udah gede nih, udah mulai masih sama nyari juga, tapi versinya udah mulai berbeda gitu. Mungkin pengertian apa sih yang dikasih sebagai orang tua gitu ke anak? Apa ya? Kalau kita sih Memastikan aja kalau kita berdua aman, kita sedang pergi berdua, kita pasti akan pulang kayak gitu-gitu. kalau ngasih pengertian lebih ke pemahaman sama dia dengan konsep bersyukur, konsep bahwa bahagia itu seperti apa, dan nggak selalu yang diinginkan itu harus ada dan harus dimiliki, gitu-gitu sih. Jadi memang belajar lah, apalagi di usia dia sekarang gitu. Kalau Embun sendiri suka cerita nggak sih sama kakak? Misalnya pengennya gimana gitu, apalagi kan sekarang udah
beranjak remaja ya. Udah lumayan ikut ngatur ya, kayak barusan aja aku mau pergi ke sini nih. Sama AA-nya, sama adiknya yang nomor 2. Terus dia nanya, terus nanti yang adik bulan sama siapa? Karena dia sekarang sebenarnya juga lagi pergi sama tantenya gitu kan, lagi girls time gitu. Terus nanti kalau Umi pergi sama Abi, sama AA juga, nanti adik bulan gimana? Sendirian. Kalian harus pulang lebih cepat, kayak dalam hati kan kamu ya juga bisa pulang lebih cepat, tapi ya itu jadi lucu-lucuan aja gitu. Iya kakak, jadi sambil ngasih tahu bahwa Abi dan Umi juga punya me time sendiri gitu kan. Tapi ada kok, pasti ada waktu untuk kalian-kalian juga, kayak gitu-gitu aja sih. Tapi suka cemburu gak sih kak, kayak misalnya kakak pada pacaran nih atau enggak, misalnya kayak pergi sekarang udah gitu bawa adiknya, dia nggak diajak gitu, kayak pernah gak sih ada rasa cemburu atau pengen ikut? Kalau cemburu sih pasti ada ya. Bahkan kalau kita tuh kan punya jadwal buat pacaran, me time memang berdua. Pasti anaknya selalu gitu. Kok pacaran terus sih? Kok kenapa sih pergi berdua terus? Ya kan setiap hari aku udah sama kamu. Ya nggak mau. Kayak minggu kemarin udah. Ya kan seminggu sekali kita bilang. Karena memang kita tetap membagilah. Kita ada waktu kita berdua dan memang kita memberikan pengertian itu kepada anak-anak bahwa orang tua juga punya waktu sendiri seperti halnya kalian anak-anak punya me time. Gitu. Jadi memang kita fair aja. Aku punya me time, kamu punya me time. Aku boleh pergi, kamu juga boleh pergi kok. Asal ada tanggung jawab, memberitahu mau kemana, dengan siapa, udah dari kapan, minta izin gitu, nggak dadakan. Gitu. Dan kita juga bilang kalau dia telepon kita angkat. Cuman ya itu ketika dia telepon dan kita pas lagi nonton itu bisa jadi ngomel tuh. Kok nggak ngangkat, katanya kalau ditelepon nggak angkat. Cuman kan ya namanya Posesif. anak-anak. Iya. Cuman ini tuh kegiatan itu bener-bener kayak setiap kita pergi akan begini dan begini lagi. Jadi kayak kita udah kasih tahu tapi terus kayak gini. Tapi ya udah jadinya seru aja, seneng. Ini mumpung masih dicariin kan. Ntar kalau udah ABG beneran kayaknya udah Kita yang nyariin. kan. Jadi Gitu. kita nikmatin masa-masa kita lagi Bener. dibawelin sama anak gadis kita menuju Makanya gadis. sengaja, justru saya bilang ke istri saya bahagia punya anak. Waktu dia ulang tahun kemarin saya ngomong juga di depan semuanya, saya bahagia punya anak yang posesif. Karena Ada masa. ada masanya mungkin dia nggak akan ngecek saya sih berharapnya kalau boleh sih posesif terus, malah saya seneng bener. banget mau dicariin walaupun kita mau kesel mau gimana, tapi saya bahagia gitu anak saya merhatiin saya, nggak cuman saya yang merhatiin ya, kalau orang tua pastilah merhatiin anaknya gitu. Makanya kita juga nggak mau yang jadi jangan telepon ngomong ya, harapannya ini tuh akan terus dipraktekin sampai nanti pun dia udah gede, Sampai kita kakek nenek lah. sampai kita udah tua, Biar kita tetaplah teleponin setiap hari gitu. Kita jadi tempat curhatnya kak, jadi sahabatnya dia juga gitu. Kak mungkin kan posesif banget, berarti sedekat itu kan. Nah kalau ke adik-adiknya sendiri sama gak sih posesif gitu? Sejauh ini kalau yang cowok mungkin karakternya karena cowok kali ya, jadi Nyantai aja. nyantai aja, tapi juga nggak jarang tiba-tiba dia video call gitu pakai handphone mbak di rumah gitu. Abi di mana? Sekedar mau nanya boleh makan permen nggak, boleh makan ini, tapi tetap gitu yang kita senang adalah kita nggak di rumah, tetap dia minta izin kita dimanapun kita berada, nelpon dulu gitu. Berarti Tapi kan kalau embun ke adik-adiknya kalau jaga embun banget. ya keadaan mungkin umurnya juga udah ini kan ya. Kalau bulan ya masih bayi lah, masih belum. Cuman ya sejauh ini masih kayak gitu. Kak mungkin kan dia akan lebih dewasa lagi nih. Ada gak sih kayak didikan khusus atau rencana-rencana ke depannya untuk embun? Kalau pendidikan khusus sih Kitanya sih yang banyak belajar terus terang. Kalau untuk ngadepin anak-anak ini kan makin beda zamannya sama kita dulu, mereka juga makin pinter, jadi intinya tuh orang tuanya yang banyak belajar mengadaptasi dengan anak-anak versi zaman sekarang. anak zaman Bener loh, sekarang jauh lebih aduh pintar pinter daripada orang tuanya banget. soal gadget, soal informasi, Bener. soal akses dan lain Apapun sebagainya itu. gitu. Kita Kan bahkan berdua- ada yang bilang orang tua gua gaptek gitu. Orang tua kita nggak tahu. Nah itu yang memang menurut kita yang harus lebih banyak belajar gitu. Betul. Tapi kalau kedepannya seperti apa ya harapannya pastinya yang terbaik lah buat anak kita. Bener. Dan kalau tadi udah mempersiapkan apa, jauh dari sebelumnya ya alhamdulillah, dari amin, semoga dia, bertahan. betul. Kita sudah mempersiapkan tabungan sampai dia mau sekolah, kuliah nanti, insya Allah mudah-mudahan ya semuanya diberikan umur panjang dan kesehatan. Amin. Kita pun juga ada profesional yang kita selalu jadi tempat kita bertanya lah kalau kita udah mulai stuck nih. Aduh, naik level lagi nih. Kita mesti gimana ya? Kok udah beda nih. Kemarin kita caranya gini, dia mempan. Sekarang kok udah nggak mempan, yang kayak gitu-gitu tuh ada. Kita pakai psikolog anak juga, ada teman-teman juga banyak yang mau naratulio apa segala macam. Kita juga konsultasi, sharing lah, banyak sharing. Ini anak gue sekarang gini nih levelnya. Iya, anak gue juga gitu-gitu dulu, gitu-gitu lah. Banyak bertanya, banyak belajar bahwa anak-anak zaman sekarang tuh pinter intinya gitu. Jangan mau berhenti belajar. Kak, kan cara parenting kalian kayak gini nih ya. Pernah gak sih
berbeda pendapat gitu, terus Oh. diributin gitu misalnya. Sering. Apa tadi pagi juga baru. Tadi pagi juga kita masih ada gitu beda pola, tapi itu normal banget kan, namanya juga orang tua gitu kan, beda pola asuh juga, dia digedeinnya gimana, saya gimana, tinggal gimana cari titik tengahnya aja gitu. Biasanya siapa nih yang sering ngalah soal pola asuh? Oh, bukan ngalah, kita bukan ngalah, tapi siapa yang sedang memulai apa tuh namanya, sedang mempraktekkan ininya, ilmunya. Nah, yang datang ini nggak boleh tiba-tiba nyelonong kalau kita gitu. Jadi kode-kodean mata aja. Jadi kalau Gitu. misalkan anaknya lagi negosiasi, jadi kita Sama tuh bapaknya misalnya. prinsip parentingnya itu negosiasi. Ya. Jadi kita Apa-apa bisa anak-anak kita diobrolin. kasih pilihan untuk bisa menentukan sendiri. Jadi kita nggak pernah nyuri itu. Aku mau permen. Oh boleh, mau permen. Tapi supaya dapat permen kira-kira kamu harus ngapain? Biasanya kita kayak begitu. Ngajarin. Nah misalkan lagi ngobrol sama ibunya, saya nggak akan ikut campur. Nanti kan biasanya ngerengek tuh ke bapaknya. Abi, Bi tolong, pengen Bi, ini, oh enggak, gitu. selesaikan dulu sama Umi karena kamu sedang bicara sama Umi. Gitu. Jadi kita nggak akan melintasi teritori. Iya, betul. Itu Bukan yang kita berarti- lakukan selama ini. Bukan berarti Gitu. nggak kerjasama, itu justru bentuk kerjasama Itu kan kita. bentuk kerjasama kita begitu. Jadi dia harus menyelesaikan masalah dengan orang tersebut. Benar. Gitu. Meminta bantuan bisa memang ketika emang hal-hal yang sangat urgent gitu. Benar. Cuman kalau kayak begitu nanti misalkan lagi sama saya, ibunya nggak ikut campur dulu. Boleh kecampur. Biarkan selesaikan pakai metode ayahnya. Jadi anaknya nggak bingung. Anaknya bingung, loh tadi kata bapak nggak boleh. gitu. Terus pas nanya ke ibu boleh. Anaknya bingung, loh kata ibu boleh. Berarti mendingan ke ibu aja nih. Gitu. Kalau kita nggak, kita ada teritori. Kata bapaknya enggak, nanti nanya ke ibunya. Selesaikan sama papa. Kata papa tadi gimana? Enggak. Ya berarti aku juga sama, jawabannya enggak. Gitu. Pun nanti misalnya ternyata ada perbedaan pendapat, kok gini ini nggak akan kita bahas di depan anaknya, Nggak dan kan. saat itu juga tetap Jadi dibiarin pokoknya tuntas. kita ikutin dulu dealnya sama siapa, sama mamanya. Papanya, abinya nggak setuju nih. Kok gitu sih? Nggak setuju, tapi kita akan hormati dulu. Hormatin dulu. Oke, selesaikan dulu sama Umi. Kata Umi, jangan. Padahal abinya, boleh-boleh aja sih. Udah selesai baru. Di belakang Kalau menurut tadi aku itu sih sebenarnya boleh. gini, Soalnya gitu, menurut aku dibahas gini. Baru nanti negosiasi lagi ke anaknya. Coba mau negosiasi kira-kira gimana gitu. Jadi kita belajar anak-anak kita bernegosiasi, kita ngajarin anak-anak kita untuk konsisten. Konsisten Kita dan berani belajar ambil anak kita mengambil keputusan. Gitu. Emang kayaknya sepele banget ya, cuma perkara permen doang, karena saat ini buat anak-anak tuh umurnya mereka 5 tahun tuh yang paling berharga adalah Sekarang minta permen paling berharga. Ntar udah kuliah, Kalau udah minta, kuliah, mobil. minta mobil. Udah gede minta rumah. kalau Karena saya tingkat sekarang berharga gitu. setiap orang itu berbeda. Permen, mereka belum ngerti mobil, belum ngerti rumah. Sekarang minta permen, dikasih mulu permen. Nanti minta mobil harus dikasih terus. Harus sanggup nggak nih, bertanya ke diri sendiri aja sih. Kalau sanggup terus-terusan memberikan apa yang mereka minta ya silahkan sih gitu. Tapi kalau Apalagi, misalnya kita sih enggak ya gitu, kalau tiba-tiba ntar Cuman mulai itu ini metode kita. metode ya. kita aja. Jadi sebenarnya yang kita pahami bahwa ilmu parenting itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nggak ada yang salah, yang benar. Tinggal bagaimana intinya suami dan istri itu bekerja sama. Karena kan Betul. mereka berdua nih yang akan ngegedein anak-anak. Itu tadi kata istri saya, kita nggak ada salah dan benar. Tapi kita mau menjadikan anak kita seperti apa. Ada orang tua yang memukul anaknya. Itu Jadi juga jangan masalah. nyalahin kalau nanti di sekolah anaknya mukul anak orang lain. Atau ketika dia sudah dewasa berani melawan memukul orang tuanya. Karena diajarkan dari kecil memukul. Cara menyelesaikan Memukul masalah itu dengan dan memukul, dipukul misalkan. Makanya kalau kita negosiasi, kita harus muter otak supaya kita berharap sampai besar dia bisa bernegosiasi. Yes, betul. Dia pandai memilih keputusan. Iya. Mana yang baik dan benar dia sudah tahu dari kecil. Itu yang pengen kita tanamkan. Kita tanamkan bahwa oh ini kalau salah. ada masalah itu Gitu. cara menyelesaikannya dengan berdiskusi, dengan ngobrol gitu. Mau di rumah, mau nanti dia bekerja apa, ya begini cara menyelesaikan masalah itu. Diskusi dengan orang lain bahwa pendapat orang lain itu juga ada dan bisa jadi beda gitu. Berat ya Bun, aduh ngomong apa sih kita ini ulang tahun Oh, bukan? parenting doyan. Tapi ya itulah, semoga bermanfaat. Sip. Mungkin harapannya yang terakhir untuk kakak, embun, ya keluarga kakak. Aduh, apa ya? Semoga jadi anak-anak yang soleh-soleha, yang bermanfaat pastinya ya buat Iya. keluarga, buat kanan kirinya, buat seluruh Indonesia, buat dunia bahkan. Amin. Amin. Terima kasih.